Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai balok ditumpu di atas dua tumpuan dengan beban terbagi rata. Pertama-tama kita akan menghitung dulu reaksi tumpuannya. Jadi ada sebuah konstruksi seperti gambar di samping ini, di mana konstruksinya adalah balok A C D B dengan beban terbagi rata yang besarnya kilon per meter panjang. Untuk menghitung reaksi tumpuan, beban terbagi rata ini harus kita rubah dulu menjadi beban terpusat, yang besarnya adalah Q besar. Beban terbagi ratanya adalah Q kecil, sedangkan beban terpusatnya disimbolkan dengan Q besar. Di mana Q sama dengan Q kecil dikali dengan B, di mana B di sini adalah lebar dari beban terbagi ratanya atau panjang dari beban terbagi ratanya. Untuk menghitung reaksi tumpuan, di sini kita akan menghitung RA, yaitu dengan sigma MB sama dengan 0. Besarnya kita hitung dengan RA kali L. Di sini ada reaksi di A, kemudian dikali dengan L panjang bentangnya, dikurang oleh Q seperti Q ini seakan-akan dia beban terpusat, dikali dengan jaraknya adalah C tambah setengah B. Jadi besarnya RA sama dengan Q kali C tambah setengah B per L. Untuk menghitung reaksi di B, yaitu RB, kita bisa menggunakan sigma P sama dengan 0. Dengan sigma P sama dengan 0, kita bisa mendapatkan persamaan RA dikurang Q, RA ke atas dikurang Q ke bawah, ditambah RB juga ke atas sama dengan 0. Di sini RB sama dengan Q dikurang RA. Atau kalau dijabarkan RA sama dengan Q kali C tambah setengah B per L, maka RB sama dengan Q dikurang Q kali C tambah setengah B per L. Untuk lintang, nah ini ada perbedaan dengan yang beban terpusat. Lintang untuk beban terbagi rata dia akan berbentuk garis miring, sedangkan beban terpusat dia rata. Jadi di sini ada reaksi dari A, RA naik ke atas. Dari titik A sampai titik C tidak ada beban, maka dia rata. Dan dari titik C sampai ke titik D ada beban terbagi rata. Dia berkurangnya sedikit-sedikit, karena beban terbagi rata ini sebenarnya ada banyak beban-beban terpusat yang posisinya rapat, sehingga penurunannya bertahap, tidak seperti beban terpusat. Jadi seperti ini, miring. Kemudian dari D ke B itu tidak ada gaya, lalu ditutup oleh RB. Di sini nanti DB akan sama dengan 0. Nah, ini coba kita lihat di sini, DA sama dengan RA nilainya. Kemudian DC sama dengan DA karena dia tidak ada gaya apapun yang bekerja dari DA sampai ke C. Kemudian dari DD, untuk DD-nya nilainya adalah DC. Di sini dikurang dengan Q kali B, ya, seperti ini. Kemudian DB sama dengan DD ditambah RB, ini akan sama dengan 0. Contoh soal, ini ada sebuah konstruksi ABCDE, ya, dimana beban terbagi rata dari titik B sampai titik D dengan ditambah beban terpusat sebesar 2 ton dan beban terbagi rata 2 ton per meter. Diminta di sini adalah hitung dan gambarkan bidang lintang, momen maksimum dan momen untuk soal di atas. Nah, langkah pertama adalah kita mengganti dulu nilai
beban terbagi rata ini menjadi Q besar. Besarnya adalah Q dikali dengan panjangnya, yaitu 2 dikali dengan 5, nilainya adalah 10. Seperti ini reaksi tumpuan. Q adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi konstruksi menjadi seakan-akan ada dua gaya terpusat. Untuk menghitung reaksi di A, kita akan gunakan sigma MB sama dengan 0, di mana RA dikali 10, RA dikali 10, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3 sama dengan 10, dikurang P1 ini dikali 3 tambah 3, 6, dan dikurang Q. Karena dia beban terbagi rata sama, maka titiknya adalah di tengah-tengah. Q ini letaknya di tengah-tengah dari B dan C. Karena B dan C panjangnya 5, maka tengah-tengahnya berada di 2,5, ya, atau seperti ini 2,5. Jadi Q kita hitung terhadap titik E adalah 2,5 ditambah dengan 3 sama dengan 5,5. Nah, ini kalau dijabarkan menjadi 10 RA dikurang, karena P1 nya 2 kali 6 dikurang Q nya 10 kali 5,5, sehingga besarnya RA adalah 6,7 ton. Untuk menghitung RE, kita gunakan sigma V sama dengan 0. RA gayanya ke atas, ya, dan RE juga ke atas, P1 dan Q ke bawah. Jadi RA dikurang P dikurang Q ditambah RE sama dengan 0. Besarnya RE sama dengan 5,3, ya, 5,3 ton. Berikutnya kita mencoba menghitung lintang dan menggambarkannya. Ini untuk beban terbagi rata seperti ini, ya. Coba sambil hitungannya, DA titik ini, dia gaya yang bekerja adalah gaya RA, besarnya adalah 6,7 ton. Kemudian dari A sampai ke B tidak ada gaya, dia rata, jadi nilai DB adalah sama dengan DA. Kemudian karena dia ada beban terpusat, maka menghitungnya adalah perbagian, tidak langsung dari B sampai ke D. Jadi kalau ada beban lagi terpusat lagi, nanti perpias kita hitung. Nah, di sini untuk karena ada P di sini, ya, nanti akan turun, maka dihitung dulu. Karena titik C ini ada DC1, ada DC2. Karena di titik C ada 2 ukuran yang harus kita dapatkan. Jadi dihitung dulu DC1 itu nilainya DB titik ini dulu, dikurang Q BC. Q BC itu adalah Q kecil dikali panjang BC, yang besarnya adalah 2 kali 2. Jadi 6,7 dikurang 2 kali 2, 4, sama dengan 2,7. Nilai di sini adalah 2,7. Berikutnya karena ada P, maka dia akan turun, yaitu DC2 adalah DC1 dikurang P. Seperti itu. Nilainya adalah 0,7 ton. Berikutnya untuk DD, titik DD. Jadi dari sini akan ada penurunan, besarnya adalah Q dikali dengan panjang CD, ya. Jadi DD sama dengan DC2 dikurang Q dikali 3 karena panjangnya 3. Nilainya adalah min 5,3. DE akan sama dengan kalau bisa juga dihitung di sini DE1, nanti ada DE2-nya. Tapi kalau langsung, jadi kita hitungnya adalah DD ditambah RE akan sama dengan min 5,3 ditambah 5,3 sama dengan 0. Ini untuk kontrolnya, titik penutupnya adalah harus bernilai 0. Nah, gambar lintangnya seperti ini, positif, negatif. Momen, untuk momen, ya, kita lihat untuk normal tidak ada karena tidak ada gaya horizontal di sini. Jadi yang kita hitung hanya lintang dan momen. Untuk momen
seperti ini kita hitungnya. Ini pertama kita akan menghitung momen maksimum dulu ya. Itu momen maksimum, nanti baru momen yang lainnya. Syarat momen maksimum adalah momen maksimum terletak pada lintang sama dengan 0 atau dmx per dx sama dengan 0. Ya, lintang yang di bawah beban terbagi rata, bukan lintang yang di A atau di B, tapi posisi lintang yang berada di beban terbagi rata, karena momen maksimum itu akan muncul di beban terbagi rata ya. Jadi seperti itu, lihat. Nah, kalau pada kasus seperti ini nolnya berada di seperti ini ya. Ini nggak kelihatan karena kecil, nanti kita perbesar gambarnya. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara menghitung untuk mendapatkan momen maksimumnya. Kalau secara analitisnya kita nanti akan ada titik di sini, jadi kita hitung momen dari titik A sampai ke titik X, maka ditulisnya mx, momen di titik X. Ini X titiknya ininya yang di saat lintang sama dengan 0, dimana RA kali X, RA kali X jaraknya, kemudian ada beban Q kali X ya, Q bukan Q kali X, Q kali BX, B sampai ke X, yang panjangnya kita belum tahu di sini ya. Kemudian ada berapa jaraknya, jarak kalau Q ini ada di titik tengah, maka jarak BX ini kita hitung setengahnya, setengah dari BX, yaitu X dikurang 2. Ini anggapannya adalah berada posisinya di luar antara titik C ya. X nya berada di luar titik C, sehingga X dikurang 2 per 2, jadi panjangnya ini dibagi 2, dikurang P, ada P dikali X dikurang, atau P dikali dengan X ini ya, P dikali dengan X, bukan dikurang 4. Oh ya, X nya itu adalah dari sini kemari, berarti jarak dari P ke titik 0 di sini adalah dikurang dari 4, 2 tambah 2 ya, betul seperti ini, dikurang P kali X dikurang 4. Nah, dari persamaan ini tadi kalau kita jabarkan menjadi RA nya kita masukkan, Q nya kita masukkan, di sini Q kali X kurang 2 ya, X panjangnya adalah X dikurang 2. Nah, jadi seperti ini persamaannya. Nah, syarat momen maksimum adalah dmx per dx sama dengan 0. Ini adalah turunan dari mx. Kalau turunan berarti kita pakai diferensial. Kalau 6,7x turunannya adalah 6,7 ya. Seperti ini. Nah, ini kalau sudah digabungkan angkanya semuanya, dapatnya mx adalah min x pangkat 2 ditambah, disederhanakan ya, maksudnya 8,7x ditambah 4, maka turunannya adalah ya dmx per dx sama dengan 0, maka min x pangkat 2 menjadi min 2x ditambah 8,7 sama dengan 0. Berapa X? X sama dengan ya, tinggal kita keluarkan saja, 8,7 dibagi 2 sama dengan 4,35 meter. Nah, 4,35 meter itu dari titik A sampai ke titik letak momen maksimumnya. Berapa besarnya momen maksimum? Tinggal kita masukkan nilai X nya. Momen maksimum sama dengan mx sama dengan min x pangkat 2 ditambah 8,7x ditambah 4, sehingga nilainya adalah
22,91 ton per meter. Itu adalah cara yang agak ribet. Nah, kita coba cara yang lebih mudah untuk menghitung momen maksimum ya. Nah, perhatikan gambar ini yang lintang tadi ini, lintang nolnya di sini karena momen maksimum akan berada di sini. Jadi yang panjang kita hitung tadi adalah hanya untuk menentukan di mana letak x-nya, letak lintang bernilai 0. Jadi kalau kita perbesar ini gambarnya ya seperti ini. Nah, dari C ke X ini seperti ini. Dan lintangnya, nilai lintangnya di sini ada DC, kemudian ada DC2 yang besarnya 0,7 ton. Ya, 0,7 ton dan di sini dx-nya adalah 0. Nah, dari ini kita bisa menghitung panjang cx-nya, c dari c ke x. Caranya adalah seperti ini. Ini akan ada beban terbagi rata di atas dari c ke x karena posisi beban terbagi rata itu kan dari B sampai dengan D. Jadi pada C dan X itu ada beban terbagi rata. Nah, kita tahu di sini titik ini tertinggi di sini adalah DC2 nilainya 0,75. Dia akan berkurang sebesar Q kali panjang. Misalnya ini kita anggap X ya, X1, maka besar penurunannya adalah Q kali X sehingga dia nilainya 0 karena DC2 dikurang Q kali X akan dapatnya 0. Nah, jadi seperti ini dx ya. Dx yang nilainya 0 sama dengan dc di sini dikurang Q kali X sama dengan 0. Berapa nilai ininya? DC2 nilai 0,7, Q-nya nilainya 2 dan X yang akan kita cari. X sama dengan 0,7 per 2 atau 0,35 meter. Jadi jarak dari C ke titik X ini adalah 0,35 meter. Atau kalau ini X1 ya, tapi kalau X seluruhnya adalah 2 tambah 2 tambah X1 atau sama dengan 24 tambah 3,5 jadi 4,35 meter. Ini akan sama dengan hasil yang dihitung dengan cara saya mundurkan. Nah, kita hitung sama dengan ini. Yang sebelumnya menggunakan MX nilainya juga 4,35. Kalau ini akan agak ribet kita menghitungnya. Tapi kalau yang ini agak lebih sederhana, yaitu dengan berdasarkan letak gambar lintangnya. Ya, kalau sudah kita dapatkan jarak X-nya, tentu tinggal menghitung momennya sama seperti yang awal tadi, yaitu MX sama dengan RA kali X, jaraknya dikurang QBX, X pangkat 2 ini yang awal ya. Jadi masukkan nilai X-nya, tinggal R 6,7 kali X, hasilnya adalah sama nanti 22,91 ton per meter. Nah, itu untuk momen maksimum. Bagaimana dengan momen yang lain? Momen MA dan ME selalu 0 ya. Jadi di awal nanti MA sama dengan ME 0. Kemudian kita hitung MB. MB berapa? Pada MB dia gaya yang bekerja hanya RA. Jaraknya 2. Jadi MB sama dengan RA kali 2. Nilainya adalah 13,4 ton meter. Kalau untuk C, MC kita tutup dari sini kemari. Jadi yang ada hanya A sampai C. Gaya yang bekerja adalah RA dan QBC. QBC itu Q dari B sampai dengan C. Yang besarnya adalah 2 dikali dengan 2. Nilainya adalah 4 ton. Ya, jadi seperti ini. Kita hitung MC sama dengan RA kali 4, RA kali 4 2 tambah 2 dikurang QBC ya, Q-nya dari B sampai C. Jaraknya adalah setengah dari 2 karena letaknya akan berada di tengah-tengah. Besarnya adalah 22,80 ton. Kemudian MD, titik di sini D, itu kita tutup. Yang lihat hanya sebelah kirinya saja, yang kanan tidak terlihat. Maka di sini ada RE. Oh, ini cara melihatnya dibalik, seakan-akan gambar ini kita putar dari E ke A ya. Jadi kalau gambarnya kita putar ke sana,
maka kita tutup titik D yang ini tidak kita lihat, yang hanya kita lihat adalah dari titik D sampai ke E. Maka di sini gaya yang bekerja hanya ada gaya dari RE. Ini untuk memudahkan, jadi tidak jauh-jauh. Kalau dari kita hitung dari kiri ke kanan, maka hitungannya adalah RA dikali 7 dikurang P2 dikali 3 dikurang Q dikali 2,5. Sama saja, boleh dicoba nanti, boleh dari sini ke sana atau dari sini. Kalau di sini kan cuma ringkas, RE dikali dengan 2 kali dengan 3 jaraknya ya, sehingga nilainya adalah 15,90 ton. Nah, gambarnya seperti ini. Kalau digambar dari titik A sampai titik B tidak ada gaya, maka ditarik garis lurus. Tapi ketika ada beban terbagi rata, garisnya tidak lurus tapi melengkung. Melengkungnya ya kira-kira saja. Ya, pokoknya dia harus melengkung, tidak boleh lurus. Sampai sini kita catat nilai MB-nya berapa, MC-nya. Kemudian ada momen maksimum di sini, nilai momen maksimum. Berikutnya sampai ke MD, dan dari D sampai ke E kita buat garis lurus karena tidak ada beban lain selain beban ini. Berikutnya, oh ya, sampai di situ saja, pokoknya sudah habis materinya. Ya, jadi dia hanya menghitung lintang, momen seperti ini dan momen maksimum. Ya, untuk pertemuan kali ini saya akhiri cuma sampai di sini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.